masjid yang tidak dilabeli sunnah itu ternyata masjid yang zikir suara keras. Ya. Zikir suara keras ada dalilnya dalam riwayat Imam Bukhari. Sunnah juga. Berarti mestinya masjid yang doa setelah sholat dan zikir keras itu ini masjid sunnah juga gitu. Nah, ada juganya, betul. Sunnah aidon bahasa Arabnya. Sunnah muakkad. Jadi pada intinya merasa eksklusif dengan kata-kata sunnah itu coba untuk kemudian, tapi ini sulit mereka untuk menerima hadis kita. Sebab ketika mereka hanya kembali ke Quran hadis, itu hanya hadis-hadis dari ustadz mereka. Ya. Hadis yang kita bawakan mereka tidak mau. Nggak mau terima. Jadi sebenarnya mereka ini ikut Nabi apa ikut ustadznya? Karena kita yang punya dalil hadis, oleh mereka ditolak. Cara menolaknya banyak. Pertama dituduh do'if. Padahal yang mendo'ifkan cuma Syekh Albani. Imam yang lain tidak mendo'ifkan. Padahal kalau kembali ke syarat dalam ilmu hadis, yang berhak menilai do'if adalah orang yang bergelar al-hafidh. Ya. Sementara Syekh Albani sampai sekarang tidak ada yang memberi gelar al-hafidh kepada beliau. Ya, jadi sekali lagi ini sudah sudah menjadi kecacatan di dalam pelabelan itu dan penolakan itu. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'awatihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Bumi Lancang Kuning, Riau, sejak dari hari Sabtu, Ahad, Senin, 3 hari ini, Masya Allah, tabarakallah, dapat, kata orang Melayu, dapat durian runtuh beserta pohon-pohonnya sekalian. Buahnya dapat, batangnya pun dapat. Kehadiran 2 benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang satu benteng akidah, yang satu benteng fikih. Maka dengan kehadiran Kiai Haji Ma'ruf Khazin dan Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad, kita mulai dari Kiai Ma'ruf Khazin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar Kiai? Sehat? Masya Allah, tabarakallah. Kiai Abdul Wahab Ahmad, apa kabar Kiai? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana Kiai Ma'ruf Khazin ini, kemarin saya kirim WA ke adik saya. Biasa saya kalau ada tamu saya kasih tahu, besok kita kedatangan. Komen beliau, saya mengikuti tulisan-tulisan Kiai Ma'ruf Khazin, banyak hadisnya katanya. Dia tidak ada basic agama, tapi dia ngikuti. Oh, yang dia ikuti hadisnya, bukan seperti Ustadz Abdul Somad Son Horek. Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad, kita ikuti tulisan-tulisan beliau,
yang ribet, yang jelimet, yang sulit, yang payah, beliau paparkan dengan sederhana, dengan contoh-contoh yang kekinian. Alhamdulillah, beliau datang Masjid An-Nur, Nurul Azhar, ramai, insya Allah bermanfaat. Dan yang ikut itu adalah asatis, ustadz-ustadz. Kata orang, menjinakkan buaya itu susah. Yang paling susah lagi menjinakkan pawang buaya. Alhamdulillah pawang-pawangnya sudah hadir kemarin. Tapi bukan berarti saya mengatakan kita buaya, bukan. Kita awali dari Kiai Ma'ruf Khozin. Bagaimana Kiai Ma'ruf Khozin melihat, sebelum ini mungkin nanti waktu kita menggunakan istilah Wahabi disangka orang ngejek. Padahal kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz ketika beliau ditanya apa itu Wahabi, beliau mengatakan adalah kelompok yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi nanti ketika kita dalam dialog ini ada menyebut Wahabi, itu tidak mengejek. Dan bagi yang mengikut mazhab Muhammad bin Abdul Wahab pun ya nggak perlu merasa minder, pede aja, sama seperti ngikut Imam Syafi'i, berarti saya Syafi'i, berarti saya Maliki, mengikut imam gitu. Nah, di awal muqaddimah. Sebetulnya dalam fikih kenapa orang ingin memindahkan fikih orang dari Syafi'i ke Wahabi, Kiai? Apa motivasinya? Jadi mereka ini kan pendatang baru, Kiai. Pendatang baru mungkin di satu daerah, misalnya di negeri Hijaz, itu boleh jadi ada pengikut dengan satu kekuasaan, dengan satu aturan negara. Ketika ke Indonesia, tidak bisa menggunakan satu kekuatan. Maka kemudian dia membid'ahkan mazhab yang lain agar pindah ke mazhabnya. Agar dia kemudian dituduh dengan syirik, dituduh dengan khurafat, dituduh dengan hal yang macam-macam, agar berpindah ke kelompoknya sendiri. Dan anehnya, selama bertahun-tahun, mereka tidak bertambah banyak. Tidak banyak orang yang alim kemudian eksodus pindah ke sana, tidak, justru banyak yang menolak, justru banyak yang melawan. Dan tadi di samping dari Syekh bin Baz, nama Wahabi itu juga disematkan oleh saudaranya Syekh Muhammad, yakni Syekh Sulaiman. Sama-sama putranya Syekh Wahab. Dia menyebut pengikut kakaknya itu adalah Wahabi. Nah, jadi bukan dari kita, justru di samping ada syekhnya sendiri, Syekh bin Baz, dan itu memang menjadi sebuah nama lah. Cuma terkadang mereka itu mengkritik kita, mestinya kita ini adalah disebut Muhammadiyah begitu, karena Muhammad bin Abdul Wahab. Maka cara menjawabnya adalah, kalau begitu kita kan, imam kita itu kan Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Mestinya kita juga Muhammadiyah, karena imam kita Muhammad bin Idris. Sehingga yang diambil itu kakeknya, Syafi'i. Atau ada lagi, kalau mestinya itu adalah nama anaknya, ada Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang disebutkan Hambali kan. Bukan Ahmadiyah, malah pindah masalah kalau menyebut itu kan. Ada lagi yang menyebut, tidak bisa itu, Al-Wahhab itu nama Allah, nama Asmaul Husna. Sama juga dulu ada Jabariyah, itu kan Al-Jabbar. Jadi sudah tidak menggunakan Asmaul Husna, bukan, tetapi menjadi sebuah terminologi sendiri. Jadi itu sudah ada sejak zaman lama. Jadi mereka berkilah bagaimanapun tidak bisa, karena di zaman klasik nama-nama imam itu tidak harus namanya sendiri, tidak ada kaitan dengan Asmaul Husna, tetapi menjadi terminologi sendiri. Maka kalau sudah disebut Wahabiyah, ya itu jangan dipelesetkan ke kelompok Rustum Wahbiyah dan lain-lain. Iya. Mereka hanya ilmu ngeles saja, karena dulu ketika sekolah dia ahli les privat, ya, jadi ngeles juga, pintar dia. Lebih banyak les daripada di kelas ya.
cair suasana dengan Kiai Ma'ruf ini. Kita pindah-pindah nih Kiai ya. Ke fikih, habis itu ke akidah, ke fikih. Kemudian, tapi bukan berarti nanti ketika saya nanya akidah ke Kiai Abdul Wahab Ahmad, lalu kemudian akidah Kiai Ma'ruf bermasalah. Nah, ini takutnya nanti kena ngeles lagi kita. Mereka spesialisasi, sama seperti dokter spesialis jantung, dia kalau ada orang demam dia bisa juga ngobati. Mereka fokus di bidang itu. Kalau fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Memang Syafi'i itu akidahnya bermasalah. Nah, kemarin saya nonton video itu, Kiai. Kok ini nggak linier katanya? Iya, kalau fikihnya Syafi'i, ya akidahnya Syafi'i. Gimana tuh, Kiai? Ya, sebenarnya kan kalau dilihat dari sejarahnya, para imam itu akidahnya sama. Para imam akidahnya sama, hanya saja tidak semua nulis kitab akidah. Ya. Imam Syafi'i kita tahu tidak menulis kitab akidah. Ya. Meskipun beliau ahli dalam bidang itu. Ya. Meskipun seperti disebutkan dalam Al-Asma' wa Sifat atau disebutkan oleh karya Imam Baihaqi di mana Manaqibus Syafi'i misalkan, bahwa Imam Syafi'i itu ahli dalam bidang ilmu kalam bahkan, tetapi beliau tidak menulis. Nah, karena beliau tidak menulis, maka kita tidak tahu secara lengkap bagaimana pernyataan akidahnya. Hanya sepotong-sepotong saja. Yang menulis secara lengkap ternyata yang jadi spesialisnya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Maturidi. Akhirnya itu yang kita jadikan sebagai pedoman. Dengan pernyataan para ulama bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak membuat madhab baru. Imam Baihaqi menyatakan itu tidak membuat madhab baru, tidak mendatangkan hal baru, hanya menguatkan madhab yang lama, madhab para imam sebelumnya dengan argumen-argumen yang baru. Jadi yang baru itu hanya argumennya, bukan isinya, bukan ajarannya. Nah, kemudian sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu ribet ya untuk memahami, karena kita misalkan dalam hal lain pun kita pakai imam yang lain. Ya. Kita dalam ilmu hadis pakai imam siapa? Ternyata Imam Bukhari kan, bukan Imam Syafi'i lagi, gitu kan, bukan Imam Asy'ari lagi. Ternyata Imam Bukhari yang paling top. Gitu. Pas qiraat Imam Hafiz lagi, gitu kan. Pas hal yang lain ya kita punya imam-imam yang lain. Jadi ini cuma masalah spesialisasi. Jangan diartikan bahwa Imam Asy'ari kemudian fikihnya bermasalah, atau Imam Syafi'i kemudian akidahnya bermasalah, gitu kan? Atau jangan-jangan Imam Bukhari fikihnya juga bermasalah, karena dan seterusnya. Nah itu tadi kan ketika kita bukan diserang ya, ketika kita berhadapan dengan hujah. Kamu katanya ngikut Imam Syafi'i, kok akidahnya ikut Imam Asy'ari? Orang yang biasa di pondok, kemudian hanya satu arah saja, itu begitu diserang begitu kan kaget. Kalau sudah kaget, ilmunya hilang. Sementara jawabannya kan Kiai simpel aja tadi. Iya, karena disusun secara sistematis, bukan mazhab baru, secara ilmiah. Lalu kemudian kalau dalam akidah kita Imam Asy'ari, fikih dalam bidang Syafi'i, toh pada hadis juga kita ambil Imam Bukhari. Pada waktu baca Quran juga kita ambil qiraat Imam Hafs an Asim, ada qiraat Warsh, ada qiraat Kumbul. Jadi sebetulnya sesimpel sesederhana itu. Dalam bidang rijalul hadis malah nggak pakai Bukhari, justru Imam Al-Mizzi misalkan. Ya hanya sekedar masalah spesialisasi. Saya bolak-balik ya, nggak apa-apa ya. Kan sesederhana itu sebetulnya kalau kita sedang berhadapan. Dan saya melihat, dan beberapa komen saya lihat di TV One, Kiai Ma'ruf Khozin berhadapan dengan berbagai orang, tetap dari raut wajahnya, cara ngomongnya bisa tenang gitu. Itu apa ada wirid khusus apa? Gimana Kiai? Gimana supaya adik-adik kita ini ketika berhadapan wajahan biwajihin, emosinya stabil? Karena ada yang langsung ngamuk, ada yang langsung down, ada yang itu. Gimana kita tetap bisa? Gimana Kiai? Jadi pada intinya, seperti kami di Aswaja Center dan Gus Wahab, itu terbiasa berdebat dengan siapapun. Asalkan jangan didebat sama istri.
Kalau di debat sama istri, songkok bisa miring. Tapi kalau dengan yang lain, kita sudah terbiasa. Kata Kiai Idrus itu yang mengajarkan kami ilmu berdebat. Kiai Idrus Romli. Betul, jadi beliau itu ketika mengajarkan kami tentang hal itu, kemenangan dalam sebuah dialog itu ketenangan. Ketenangan dulu. Udah menang dulu aja. Betul. Sebab kalau emosi, argumen apapun tidak akan teratur, dia akan kemana-mana. Jadi itu yang menjadi acuan kami pertama. Kemudian ini juga soal kebiasaan diskusi. Jadi alhamdulillah kami juga pernah diskusi di kampus, diskusi dengan siapapun itu, apalagi sebelum Sonhorek itu, sebelum di televisi, di kantor kami sudah terlibat diskusi. Ada pemilik Sonhorek, ada dokter spesialis THT, dan jadi kami sudah tahu ilmunya semua. Jadi ketika berhadapan dengan teman-teman ya, kita sudah istilah tahu silatnya tadi sudah. Jadi mungkin bagi penonton yang pertama kali ngelihat Kiai Ma'ruf Khozin, dia itu pertama. Padahal bagi Kiai Ma'ruf itu mungkin siaran ulangan ya. Nyantai aja gitu ya. Jadi apa yang perlu dipersiapkan oleh tokoh ahli-ahli fikih, santri-santri, kiai-kiai, ustadz-ustadz, tuan-tuan guru di Riau ini, apa yang perlu dipersiapkan untuk berpegang pada mazhab Syafi'i ini khususnya? Kalau yang telah kita lewati, tentu perangkat-perangkatnya dulu, perangkat ilmu nahwu, shorof, beberapa hal, kemudian kan nanti kembalinya itu kan ke ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, kalau ini sudah mapan, lalu perangkat yang lain, misalnya kalau berdiskusi tentang kesehatan, ya kita belajar mencari informasi tentang dunia medis. Nah, jadi intinya jangan berhenti belajar untuk melengkapi ini, melengkapi apa yang bersentuhan dengan yang spesialisasi yang akan kita bahas. Justru kalau tidak tahu nanti kelabakan kita. Kelihatan bodohnya ya. Betul. Tetap landasan utamanya, pintu masuknya ilmu alat ya, nahwu shorof. Barulah ilmu Al-Quran, Sunnah, dan seterusnya ya. Ini mesti dikuatkan nih. Betul. Lagi-lagi pondok. Betul. Ini makin menguatkan kita, Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustaz Al-Nob. InsyaAllah menghapus dosa-dosa masa lalu Ustaz Al-Nob. Yang lama-lama itu dicuci bersih Ustaz Al-Nob. Kiai Abdul Wahab Ahmad, apa yang dilakukan para kiai, para alim, para ulama di Jawa Timur untuk membentengi umat dalam bidang akidah? Yang pertama tentu saja mengajarkan kitab-kitab akidah di pesantren. Jadi kitab-kitab ilmu kalam itu diajarkan secara berjenjang dengan kurikulum yang bagus ya, supaya lulusannya paham. Jadi dari dasar maksudnya? Muqarrarnya kitab. Dari dasar itu biasanya yang pertama Aqidatul Awam yang paling populer ya. Menghafal, kemudian memaknai Aqidatul Awam itu bagaimana caranya. Bahkan sebenarnya kalau untuk Indonesia, Aqidatul Awam itu sarah Aqidatul Awam itu sudah mencukupi sebenarnya. Karena di Indonesia ini tidak ada filsuf, tidak ada penalaran yang canggih-canggih seperti Mu'tazilah dulu, ahli filsafat dulu, tidak ada ya. Sederhana. Karena rata-rata orang Indonesia itu dalam akidah, pondasi pertamanya sudah selesai. Pondasi pertama itu kan percaya adanya Tuhan. Iya. Itu orang Indonesia semuanya percaya. Jangankan ke Tuhan, ke hantu saja percaya. Bahkan orang yang nggak pernah lihat hantu aja takut ke hantu gitu. Ya, jadi sudah selesai, percaya ke hal gaib itu sudah selesai. Akhirnya cuman meluruskan bagaimana yang harus kita percayai dari yang gaib itu, gitu kan? Jadi sudah tahap kedua, dan itu di kitab-kitab dasar sebenarnya sudah cukup ya. Kemudian Ummul Barahin misalkan, kemudian sarahnya, kemudian kitab-kitab
syarah akidah yang lebih jelimet lah gitu kan. Seperti Sanusiat secara umum, Syarh Muqaddimat, Syarah Usta Kubro misalkan. Ya itu rata-rata sudah ya, sudah. Kemudian itu Kiai mengatakan kalau di pondok kan seakan-akan orang dibawa terbang ke abad ke-7 dengan contoh yang ribet, jelimet, susah, payah, dan setelah keluar kelas ternyata waktu diobrolin nggak nyambung. Apalagi kalau ditulis di medsos. Nah, sehingga banyak hal yang mestinya gurunya, ustadznya mesti update. Nah, bagaimana mengkaitkan ini kan pelajar atau penuntut ilmu ini kan seperti jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang. Gimana dia bisa mensimpelkan yang ribet ini ke kekinian? Jadi sebenarnya tentang harus paham ilmu masa lalu dan ilmu sekarang. Kuncinya itu. Jadi seorang pelajar, santri itu tidak hanya terpaku pada ilmu yang masa lalu, contoh masa lalu, tapi juga belajar yang sekarang ada. Misalkan saya ketika nulis di Facebook itu, jauh sebelumnya saya sudah banyak membaca buku-buku fisika misalkan. Ya, meskipun bukan bidang saya, tetapi kita harus tahu itu dasar-dasarnya apa, logikanya bagaimana. Kemudian barulah kita bisa mensinkronkan itu, ngasih contoh-contoh yang sederhana, yang mudah dipahami oleh orang sekarang. Jadi sebenarnya kalau cerita tulisan-tulisan saya di Facebook itu, sebenarnya tulisan levelnya itu level yang dasar. Level dasar. Level kalau di santri itu mungkin ya level madrasah sanawiyah lah gitu ya kitabnya. Tetapi hanya diungkapkan dengan contoh-contoh yang baru saja. Saya sengaja tidak naikkan level itu karena ada aturan kalau ilmu kalam itu kalau bisa sembuh dengan dosis yang sedikit nggak boleh pakai dosis banyak gitu. Karena ilmu kalam itu obat kata Imam Ghazali. Nggak perlu kita buka pembahasan yang sulit ketika pembahasan yang sederhana itu sudah cukup. Ya, obatnya begitu. Jadi untuk orang Indonesia ya setidak-tidaknya Syarah Ummul Barahin ya itu selesai, atau Khoridah begitu kan selesai. Ya itu sudah cukup sebenarnya. Pokoknya paham. Pokoknya paham. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Mensyaratkan mesti dilakukan Nabi ini siapa yang pertama kali yang mencetuskan Kiai? Awalnya kan ada satu statement dari Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Umar mengusulkan untuk mengkodifikasi Al-Quran, membukukan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar kan beliau berkata, "Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah." Bagaimana mungkin saya akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Nah, ini memang menjadi sebuah kehati-hatian. Kalau Nabi tidak melakukan, maka kemudian tidak dilakukan. Tetapi Sayyidina Umar berhasil meyakinkan Sayyidina Abu Bakar, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik. Jadi sampai kemudian Allah hatta syarahallahu sadri, sampai menerima pembukuan Al-Quran. Nah, sayangnya di belakang hari yang diambil ini cuma makalah Sayyidina Abu Bakar saja, lam af'al kaifa af'alu yang lam yaf'alhu Rasulullah. Ini kemudian digagas oleh Ibnu Taimiyah dengan kata-kata hadza lam yaf'alhu Rasulullah wa lam yaf'alhu ashabuh wa lam yaf'alhu al-qurun as-salasah. Bahkan dengan kalimat semacam itu, andaikan baik, ini dari dulu pasti sudah akan dilakukan. Nah, maka kemudian ini terus menjadi satu kaidah bagi mereka yang sekali lagi kalau dirunutkan ke masa lampau, justru Sayyidina Abu Bakar bisa menerima asalkan tidak melanggar, tidak bertentangan, tidak sampai kemudian terlarang di dalam ajaran agama kita. Makanya bagi kita bukan ini yang jadi patokan. Bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, bukan itu.
Tetapi kita berpatokan pada ayat Al-Hasyr ayat 7, yakni wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Kalau Nabi, kata Allah, kalau Nabi melakukan sesuatu maka kamu ambil, kamu terima, kamu amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang maka tinggalkan. Allah tidak berfirman wa ma tarokahu fantahu, bukan begitu. Wa ma lam yaf'alhu fantahu, kalau Nabi tidak melakukan kamu tinggalkan, bukan begitu. Tapi ya, apa yang dilarang, apa yang kemudian difirmankan itu haram, dilarang, dicegah, maka itu yang harus ditinggalkan. Sehingga kalau hari ini patokannya itu adalah Nabi tidak melakukan harus ditinggalkan, ya di Mekah itu jangan taraweh hataman 30 juz Quran, Nabi tidak melakukan. Sahabat tidak sampai 30 hari melazimkan itu. Nyatanya ketika Syekh Sudes melakukan, di sini tidak membid'ahkan. Padahal ini tidak ada contohnya. Dalam riwayat Bukhari, kata sahabat Anas, Rasulullah itu umrahnya 4 kali. I'tamara Rasulullah arba'a umarin, kulluhunna fi Dzulqa'dah. Umrahnya Nabi semuanya di bulan Dzulqa'dah. Nah, kita sekarang ada umrah di bulan Maulid, ada umrah di bulan Rajab. Ini kan tidak dilakukan oleh Nabi ini. Mestinya tidak boleh kalau tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi tidak mungkin umrah bulan Dzulqa'dah, karena ditutup oleh penyelenggara. Nah, jadi tidak sesimpel seperti yang mereka jadikan slogan. Karena kalau tidak dilakukan oleh Nabi, mari kita koreksi, termasuk amaliyah mereka, dari sekian banyak juga mereka harus meninggalkan. Kok jadi serius ini? Dia kalau udah masuk yang dilarang Nabi, begitu simpelnya untuk membuat. Dan orang sekarang kan suka simpel. Dari mulai, kalau kita perhatikan bagaimana otak manusia ini dibuat simpel, mendengar ceramah 1 jam. Fokus orangnya nggak kelihatan, bernama kaset. Habis itu disimpelkan lagi menjadi TV yang dipotong oleh iklan. Menjadi simpel lagi dengan YouTube, dan lebih simpel lagi TikTok 1 menit 1 menit. Sehingga orang ketika kita menjelaskan panjang lebar, dia mau yang simpel. Pokoknya Nabi nggak maulid, sahabat nggak maulid, bid'ah. Sementara kalau kita yang menjelaskan bahwa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Imam Abdurrahman As-Suyuti, ketika Nabi Musa bersyukur karena selamatnya Nabi Musa, Fir'aun tenggelam, lalu setiap tahun, kalau selamatnya Nabi Musa, tenggelamnya Fir'aun saja boleh kita peringati setiap tahun, maka ada nikmat yang lebih besar, yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Kan itu muter-muter. Sementara mahasiswa, pegawai kantor, dia sudah cukup muter-muter di kelas, dia mau yang simple. Bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat yang... Nah, betul. Jadi ini yang kemudian namanya dalil, saya yakin beliau sudah memahami itu. Jadi dalil itu kan ada nasson, ada dalil yang berupa nas. Nabi sholat, Nabi mengangkat tangan, Rasulullah, itu nasson, artinya dari dalam dalil dengan perbuatan itu sinkron. Itu simple memang. Tapi ada satu penjelasan yang tidak bisa disimpelkan, namanya istimbat. Istimbat itu kan menggali satu hukum dari satu ayat, dari satu hadis yang secara zahir tidak terlihat. Dan ini tidak bisa disimpelkan memang. Dan justru di situ fungsinya mujtahid. Mujtahid itu kan badlul wus'i, dia mengerahkan segala daya kemampuan untuk mengambil satu saripati dari dalil sehingga menjadi produk hukum. Kalau semua nasson tidak perlu Imam Syafi'i. Kalau semua nasson tidak perlu imam ahli ijtihad. Yang awam pun sudah bisa itu, Ustaz. Justru istimbat itu yang kemudian melahirkan pemikir-pemikir Islam yang cemerlang, yang ahli dalam semua aspek. Jadi yang perlu kita ketahui, tidak semua
ilmu itu bisa dijelaskan dengan simpel. Boleh jadi ada beberapa. Misalnya kita tanya ke dokter, dokter saya sakit perut, apa faktornya? Boleh jadi dokter langsung menjawab, oh ini Bapak punya penyakit emah. Ini kadang penyakit emah ini sering menjadi penyakitnya para kiai. Kalau malam Jumat, mama gitu ya. Jadi penyakit emah. Tapi ketika ada satu penyakit kronis, tidak bisa diteruskan ini atau diteruskan. Kalau penyakit kronis ya, ada penyakit kronis sudah masuk ruang operasi, lalu dokternya, ini penyakit apa dokter? Itu dokter tidak bisa menjelaskan ringkas, simple. Harus dijelaskan, ini faktor terlambat makan, ini faktor begini, faktor begini. Jadi jangankan di bidang agama, di bidang ilmu medis, di bidang ilmu kerusakan mobil, ada sekian banyak yang tetap perlu penjelasan. Dan disitulah fungsi ilmu. Fungsi ilmu itu ada penjabaran, ada pendalaman, ada referensi. Kalau semuanya harus sama seperti Salafi Wahabi, Kiai, tidak perlu ijtihad dalam-dalam. Hanya kuliah selesai hanya beberapa tahun. Jadi masyarakat kita sadarkan bahwa ini ceramah, ini ngaji, ini acara TV, ini baca kitab. Nah, jadi kalau ini sudah kita sosialisasikan sehingga orang tahu ini yang serius, ini yang walaupun Kiai Ma'ruf Khozin di tengah serius pun dia bisa dia tidak seriuskan yang serius. Jadi, Masya Allah. Perdebatan di internet, izin Kiai, perdebatan di internet itu sampai pada tidak hanya kita antara mazhab ahlil qiblah, tapi juga sudah nyerempet. Dan kalau kita lihat sampai kepada apologet itu, apa pandangan Kiai? Dari tidak hanya sekedar tulisan sampai perdebatan langsung, dan yang ikut berdebat itu tidak orang alim, ada orang yang semangat membabi buta, tapi itu sebenarnya malah menjatuhkan Islam. Apa pesan Kiai untuk sahabat-sahabat yang berani tapi sebetulnya menatap musuh dengan mata buta? Ya, jadi Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa tidak semua orang boleh maju. Jadi yang untuk menyelamatkan orang lain itu hanyalah orang yang memang betul-betul bisa melakukan itu. Yang bisa berenang aja ya? Yang bukan hanya bisa berenang, tapi sangat ahli berenang. Sehingga dia berenang bisa bawa orang. Gitu. Tapi kalau dia cuma bisa berenang sendiri, terus kemudian terjun, ya yang ada dua orang yang celaka. Gitu kan. Imam Ghazali begitu menganalogikan. Jadi orang kalau mau terjun di bidang ini, dakwah, ya, maka setidaknya dia punya basic yang sudah bagus. Dia bukan hanya jago retorika, bukan hanya semangat, tapi kemampuan harus ada. Jadi apalagi kemudian dia mengatasnamakan Islam. Jadi ketika misalkan berdebat, debat agama dengan non-muslim, debat agama dengan ateis misalkan, itu posisinya sedang mengatasnamakan orang Islam. Ketika kemudian dia tidak siap, argumennya kalah, yang jelek seluruh orang Islam. Bukan dia yang kalah, Bukan dia, Islam yang kalah, gitu kan? Termasuk ketika berdebat atas nama Ahlussunnah wal Jamaah. Dia sudah harus betul-betul punya kemampuan untuk itu, punya bekal untuk itu, sehingga ketika dia bicara, jelas bukan dia yang bicara, tapi dia hanya menukil pendapat sekian banyak para imam. Dan itu insya Allah nggak akan kalah. Gitu ya. Tetapi ketika dia belum mampu untuk seperti ini, masih literaturnya sedikit, kemudian pakai pemahaman sendiri, yang akhirnya kena ilzam sama lawannya, dia kalah. Yang jelek Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Jadi tidak hanya butuh semangat untuk ini, tetapi butuh ilmu. Butuh ilmu. Dan teman-teman Wahabi di situ biasanya mereka kan semangat tinggi, bagus, semangat untuk menjalankan sunnah. Sebenarnya niatnya bagus, kebanyakan kan niatnya bagus, ingin menjalankan sunnah, ingin meniru Rasulullah. Tapi kemudian belum punya ilmu yang bagus, sudah langsung berfatwa.
dia nggak tahu dalil, terus kemudian bilang ini nggak ada dalil, gitu. Padahal dia yang nggak tahu, dia nggak paham, kemudian mencela yang paham. Nah, ini yang repot karena belum waktunya dia bicara seperti itu, kemudian terburu-buru untuk berkomentar. Akhirnya wajah Islam yang tercoreng. Banyak orang yang kemudian melihat Islam dari sudut pandang orang yang keras-keras. Orang luar yang saya maksud. Ketika kita melihat komentar-komentar orang luar non-muslim tentang Islam dalam situs-situs debat agama atau apa, selalu di Islam itu yang dijadikan representasi orang yang keras-keras, yang tidak toleran, orang yang ya seperti itulah, gitu ya. Akhirnya kan wajah Islam sendiri yang malah jelek, ya. Oke. Ini kajian sunnah. Ini ustadz sunnah. Sampai ada laundry sunnah. Apakah ini terjadi dengan lantangnya seorang ustadz mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Padahal kan Imam Ahmad bin Hambal tidak berkunut dan saya yakin tidak ada nas yang mengatakan Imam Ahmad bin Hambal membid'ahkan gurunya Imam Syafi'i karena kunut subuh. Berarti Imam Syafi'i bid'ah, Imam Ahmad sunnah. Gimana nih, Ki? Oke, jadi hari ini kita mengalami satu pergeseran dengan mengkerdilkan sunnah. Sunnah itu di masing-masing ilmu ada definisi. Kalau sunnah itu perbuatan Nabi, itu adalah sunnah di dalam ilmu hadis. Kalau sunnah di dalam usul fikih, beda sendiri. Ada definisinya. Yakni salah satu masadirul ahkam. Kemudian sunnah di dalam fikih, itu juga ada sendiri. Definisinya juga ada sendiri. Di hampir disiplin ilmu, sunnah itu punya terminologi. Nah, hari ini, sunnah ini mau digeneralkan untuk semua aktivitas. Ini justru mengkerdilkan makna sunnah itu sendiri. Mengkerdilkan sunnah. Malah mengkerdilkan, karena arti sunnah itu luas. Luas, banyak, dan kalau kemudian, makanya sering ketika ada satu kelompok membuat istilah masjid sunnah, maka yang lain menjawab, oh ini masjid wajib ini, karena kan ditariknya ke hukum fikih. Hukum fikih. Ustadz sunnah ada ustadz wajib. Nah, betul, ada ustadz yang haram juga nanti kan. Jadi itu bukan pada tempatnya. Karena bagaimanapun, saya beri contoh, Kiai, masjid yang tidak dilabeli sunnah itu ternyata masjid yang zikir suara keras. Zikir suara keras ada dalilnya dalam riwayat Imam Bukhari. Sunnah juga. Betul. Berarti mestinya masjid yang doa setelah sholat dan zikir keras itu ini masjid sunnah juga. Gitu. Nah, ada juganya, betul. Sunnah aidon bahasa Arabnya. Sunnah muakkad. Jadi pada intinya merasa eksklusif dengan kata-kata sunnah, itu coba untuk kemudian, tapi ini sulit mereka untuk menerima hadis kita, sebab ketika mereka hanya kembali ke Quran hadis, itu hanya hadis-hadis dari ustadz mereka, Kiai. Hadis yang kita bawakan mereka nggak mau terima. Jadi sebenarnya mereka ini ikut Nabi apa ikut ustadznya? Karena kita yang punya dalil hadis, oleh mereka ditolak. Cara menolaknya banyak. Pertama dituduh dhaif. Padahal yang mendhaifkan cuma Syekh Albani. Imam yang lain tidak mendhaifkan. Padahal kalau kembali ke syarat dalam ilmu hadis, yang berhak menilai dhaif adalah orang yang bergelar al-hafidh. Ya. Sementara Syekh Albani sampai sekarang tidak ada yang memberi gelar al-hafidh kepada beliau. Jadi sekali lagi ini sudah sudah menjadi kecacatan di dalam pelabelan itu dan penolakan itu. Jadi pada intinya betul tadi, meskipun Imam Ahmad tidak kunut, tetapi hadis tentang kunut itu dalam riwayat Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad. Dan pada intinya
ulama kita dulu tidak mempermasalahkan itu, Kiai. Jadi kiai-kiai kita juga di Indonesia tahun 60-70 Kiai Wahab Hasbullah dengan Buya Hamka, ini tidak ada perdebatan kunut karena mereka tahu dalilnya. Iya, masing-masing. Dan alhamdulillah anak-anak kita juga sekarang tidak berdebat kunut. Iya. Karena kunutnya sama-sama jam 7 sholat subuhnya. Ya. Malu kunut. Jadi pada intinya seperti itu. Iya, iya. Masya Allah, Masya Allah.